know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Jump, jump up and down. Halo Jikis, selamat hari Minggu. Losu senang sekali kalian masih mau setia beribadah online. Di sini lihat, ada siapa? Ada Losu Robert, ada Losu Tiur, ada Losu Ivana. Ya, Losu mau ajak kalian beribadah hari ini dibuka dengan berdoa. Yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberi kesempatan untuk boleh beribadah hari ini. Kiranya Tuhan buka hati kami dan Roh Kudus bekerja pada hari ini, pada waktu ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah dan berbakti pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya, Jikis, Tuhan Yesus menciptakan kita berbeda-beda. Ada yang besar ya Losu ya, kayak Losu Robert nih. Ada yang kecil, kayak Losu Tiur. Juga ada yang pendek, ada yang tinggi. Tapi meskipun berbeda, Tuhan mencintai kita semua. Betul Losu? Ya. Ditambah lagi, Tuhan kasih talenta. Maka setiap anak jangan bilang, aku gak bisa. Tapi harus bilang apa Losu? Kita harus Bisa. Aku bisa. Bisa dalam hal apa ya? Bisa semuanya, bisa bantu mama, Betul. bisa giat belajar, Juga kalau berprestasi, bener, waktu tidur, bangun pagi, kita bisa apa? bisa bereskan tempat tidur sendiri, Iya. bisa bantu mama, bisa letakkan habis makan ke tempat Cucian piring. ya. Iya, karena Tuhan memberikan kita talenta. Yuk, langsung mau ajak kalian semua berdiri, bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Loh Robert, aku ada lilin nih. Kalau lilin ini diklik ya, dia nyala. Nah, nyala. Jikis kelihatan nggak nyalanya? Meskipun cahayanya kecil, tapi terlihat ya.
Oh, saya juga ada. Ada. Iya. Aku- Tapi maksudnya apa ya? Ini lilin ini sebentar loh Sobat. Aku mau bilang dulu, meskipun cahayanya kecil, tapi aku akan tetap membuat ini bersinar. Nah, aplikasinya dalam hidup kita apa sih, Jikids? Ini maksud Lause, sinar ini ada di setiap kita. Sinar dari terang dari Tuhan harus kita jaga dan tetap bersinar. Oh, di dalam diri kita ya, Lause, Iya, ya? kita tetap bersinar. Caranya tahu nggak Lause gimana? Kalau yang ini yang kepikiran, paling kalau misalnya ada temen nakal, kita kasih tahu. Kalau misalnya ada yang salah, kita tegur. Ya, kita melakukan hal yang benar. Artinya kita membuat terang yang dari Tuhan itu tetap bersinar dalam diri kita. Iya. Ya, melakukan hal yang benar. Apalagi? Kalau bantu mama membereskan tempat tidur, habis kayak gitu bantu pijetin papa yang capek, Itu termasuk Oh. Lause, betul. Selain kita melakukan perbuatan baik, ucapan kita juga harus baik. Juga untuk menambah firman, kita bisa berdoa, baca Alkitab, baca firman setiap hari. Berdoa itu untuk relasi dengan Tuhan. Yang paling penting Lause, hari ini Jikids di rumah beribadah. Nah, lewat ibadah kita bisa dapat firman dan membuat cahaya ini tetap bersinar. Langsung mau ajak kalian nyanyi dalam bahasa Inggris. Kita ubah dulu dalam bahasa Inggris ya. This little light of mine, cahaya milikku ini, I'm gonna let it shine. Saya akan membiarkannya bersinar. I'm gonna let it shine. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way, I'm gonna let my little light shine. Jikids, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, Lause mau ajak Jikids semua buka hati untuk mendengar firman Tuhan lewat lagu Roh Kudus yang manis. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Sebelum itu, jangan lupa kita harus melihara rumah ibadat. Caranya dengan memberikan persembahan. Ayo ajak mama, papa. Caranya transferkan ke nomor rekening di sini atau QR code yang ada di sini. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti
Tunggu. Skin. Ini juga jaket ya, biar nggak kedinginan. Terus kacamata. Masuk aja, Se. Yeay, udah siap belum? Ntar lagi. Coba bentar. Bagusan yang mana? Yang ini atau yang ini? Kayaknya bagus itu deh. Bagus yang ini ya? Hitam. Ini ungu sih. Ah iya. Ya, nggak usah dua-duanya aja udah. Ya udah, siapa tahu mau ganti-ganti gitu Ya ya. kan, terus minumnya aja. Pakai terus minum kan? Betul. Karena dompet ntar kalau nggak bisa jajan. Plastik udah. Udah. Oke, jangan lupa bawa tongsis. Ya, siapa tahu mau foto-foto. Oh pasti dong. Oke. Oke. Aduh, nggak sabar banget akhirnya kita mau liburan setelah lama diam di rumah aja. Akhirnya. Tantan, berarti kita kan pergi 3 hari ya? Iya betul 3 hari. Kan sekarang Sabtu, Minggu, Senin sorenya berarti kita udah pulang. Oke. Nanti kita mau ke gereja di mana? Gereja? Iya. Kan Sabtu, Minggu, Senin kan kita 3 hari 2 malam. Berarti kita lewat ada hari Minggu. Nah, kita nanti mau ke gereja di mana gitu. Nggak bisa kita liburan aja sih kan udah lama udah lama nggak liburan kan. Nggak bisa bolos sekali dua aja gitu kan udah lama banget gak liburan Ini ada hal yang penting banget loh Shelea, yang harus kita kasih tahu nih ke Jikit semua yang ada di rumah. Apaan tuh? Jadi kalau bentar kita tanya dulu ya, Jikit biasanya kalau pergi liburan gitu apa nggak ke gereja atau cari gereja di tempat dimana nanti Jikit lagi liburan? Ayo. Ternyata jawabannya beragam ya. Iya. Ada yang cari, ada yang enggak. Harusnya gimana tuh? Emang harus Nah. kita ibadah. Penting banget ini. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mulai mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita semua mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Kondisi pandemi saat ini sudah membaik, lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya kiranya kondisi ini terus membaik sehingga kami suatu saat bisa pergi ke gereja, datang beribadah lagi seperti dulu, dan kami bisa menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bertemu laushe-laushe, bertemu teman-teman, dan kami semua bisa bersekutu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin supaya kami semua boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, jadi ya di Alkitab tuh kalau misalnya Shelea dan Jikit semua ingat dulu itu zamannya Musa, waktu pas lagi naik tuh ke atas Gunung Sinai, dia menerima apa tuh kids, tahu nggak? Apa ya? Zaman Musa ini unik banget ya, zaman dimana Tuhan menunjukkan begitu banyak mujizat. Nah, tapi di situ juga Tuhan memberikan hukum, yaitu yang kita kenal dengan 10 hukum Musa atau 10 hukum Taurat. Nah, 10 hukum Taurat ini menjelaskan kepada kita hubungan relasi yang harus kita bangun dengan Tuhan dari perintah ke-1 sampai perintah ke-4, dan hubungan dengan sesama perintah ke-5 sampai ke-10. Nah, coba nih kita tes dulu ya. Jikit dan Shelea masih ingat gak apa aja tuh perintah yang Tuhan kasih waktu Musa ada di atas Gunung Sinai? Yang ke-1 apa tuh Shelea? Apa ya? Jangan Ada betul. Allah lain. Itu bukan betul. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Punya Tuhan.
hukum yang kedua? Aduh, yang patung-patungan itu bukan sih, Sa? Betul. Betul, pakai kayak Patung. Filipin ya. Betul ya, patung. Betul. Apa? Yes, jangan menyembah patung atau jangan membuat patung dan menyembahnya. Good job. Ketiga itu ini Wanse, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan gitu, Sa. Yes, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi ya, nih penting juga nih, Lausha selipin sedikit ya. Biasanya tuh kalau zaman sekarang kita ketemu sama orang itu sering banget ngomong, sumpah loh, kemarin tuh begini. Menurut kamu boleh nggak sih kita sebagai orang Kristen ngomong sumpah? Ya mungkin itu ngomongnya bukan kata-kata kasar sih ya, maksudnya kasar kayak ngomong bahasa binatang atau ngejelekin orang. Tapi sebetulnya tujuan mereka tuh, termasuk teman Lausha juga, ada yang menyebutin sumpah itu untuk meyakinkan supaya orang tuh percaya kalau yang aku omongin tuh bener gitu. Lo harus percaya atau kamu harus percaya, lo sumpah gue nggak bohong. Nah, menurut kamu kids, boleh nggak sih kita sebagai orang Kristen itu bersumpah atau ngomong sumpah lo, boleh nggak sih? Kalau menurut Lausha gimana? Jikit masih banyak yang bingung tuh. Aduh, Lausha juga bingung, Sa. Jadi gini, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu mengucapkan sumpah. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi, sebagai orang-orang Kristen, kita nggak perlu dikit-dikit ngomong sumpah. Nggak perlu, kids. Kenapa? Karena kita punya identitas sebagai anak Tuhan. Kita akan menyebutkan yang benar. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Kita akan menyebutkan apa adanya. Jadi nggak perlu pakai kata sumpah ya. Oke, itu dia. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Tadi ingat ya, hukum 1-4 itu membicarakan tentang relasi kita manusia dengan Tuhan. Yang keempatnya apa nih? Yang hari ini akan kita bahas. Lausha nunggu aku, Sa. Ingat dong. Dikit sudah ada yang nyebut tuh. Coba Lausha lihat. Wah, hebat kids. Iya dong, pendek soalnya, Sa. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Good job. Betul. Wah, kids tahu, Lausha juga tahu betul. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat ya. Itu juga tertulis di Keluaran 20 ayat 8. Nah, ini nih yang penting Lausha. Apa tuh? Jadi hari Sabat itu harus kita ingat dan kuduskan. Sekalipun nanti kita mau pergi berlibur nih, besok itu hari Sabat dan kita lagi nggak ada nih di Bandung, nggak bisa ke gereja, nggak bisa ikutan ibadah onsite, tapi kita harus cari waktu dan tempat di mana kita bisa beribadah sama Tuhan. Kalau zaman dulu tuh ya, sebelum pandemi, Lausha tuh misalnya dulu pernah tuh pergi keluar kota. Waktu pas ada di kota lain dan liburannya itu nabrak hari Minggu, Lausha dan keluarga Lausha coba cari gereja lokal setempat. Nge-search sengaja gitu ya, pamannya Lausha nge-search sengaja di Google gerejanya di mana gitu. Nah, gereja lokalnya di mana gitu. Jadi kita harus ingat. Tadi HP bunyi ya? Bentar ya. Aduh, kayaknya udah dikontak nih sama si Bapak supir. Iya, ini supirnya kayak udah nunggu ya. Bentar makanya. Iya. Oke, kita percepat ya kids. Nah, jadi ya harus cari gereja lokal. Apalagi sekarang udah dipermudah ya. Maksudnya dipermudah dalam arti dalam situasi terbatas. Karena ada pandemi COVID-19 ini, hampir semua gereja bikin ibadah online, termasuk J-Kids GKI Anugerah. Jadi sekalipun nanti kita pergi nih keluar kota, kita tetap harus ingat Lausha kalau oh ya ini hari Minggu, kita harus sediain waktu khusus untuk bisa ibadah online ya. Sekalipun kan lagi main, gimana sih kok lagi main malahan ibadah? Ibadah itu tidak dibatasi lagi main atau tidak, karena itu menyangkut hubungan kita sama Tuhan. Jadi itu yang harus kita ingat Lausha. Nah,
makanya tadi Lausyira tanya, nanti kita besok hari Minggu mau ibadah di mana? Apakah mau cari gereja lokal setempat yang udah buka, udah bisa ibadah onsite, atau mungkin kita ikutan ibadah J-Kids ya, ibadah online via YouTube. Nah, bisa juga. Jadi banyak banget pilihan zaman sekarang. Itu deh rahasianya. Ngomong-ngomong nih ya, tadi udah kita bahas 1 sampai 4 hubungan kita sama Tuhan. Tuhan itu sengaja memilih bangsa Israel menjadi umat kesayangannya. Karena Tuhan Yesus memilih bangsa Israel menjadi umat kesayangannya, Tuhan Allah itu pengen deket, pengen bangun hubungan dong. Kayak misalnya, kalau kita punya sahabat, kita pengen dong bangun hubungan dekat sama sahabat kita. Enggak yang, udah nanti aja lah kalau ketemu kapan-kapan. Enggak, kita pengen pergi makan bareng, liburan bareng, bener gak? Nah, juga sama kalau kayak kita punya keluarga ya, kita pengen ada waktu khusus, bisa makan bareng, duduk sama-sama di satu meja, bisa pergi liburan bareng. Nah, ada waktu-waktu quality time yang spesial yang mau kita bangun sama keluarga atau sama orang yang kita sayangi. Karena Tuhan sayang orang-orang Israel dan Tuhan pilih orang-orang Israel menjadi umat kesayangannya, Tuhan juga mau supaya orang-orang Israel mengingat dan menguduskan hari Sabat. Nah, itu orang Israel. Kamu orang Israel bukan? Lausya juga bukan orang Israel ya. Mata sipit gini, coba. Orang Indonesia. Ya. Nah, kita ini orang Indonesia ya. Keturunannya bisa beda-beda. Ada keturunan Ambon, Jawa, Sunda, Batak, Papua, ya macam-macam pokoknya. Tapi kita di sini dipersatukan di Indonesia. Kita bukan orang Israel, tapi dalam konteks perjanjian baru tuh Lausya ya. Tuhan juga saat ini memilih kamu J-Kids semua dan memilih Lausya ini ya, Lausya dan Lausya Ira untuk menjadi umat kesayangan Tuhan. Maka dari itu Tuhan mau supaya kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan melalui ibadah. So kids, jangan lupa setiap hari Minggu kita datang ke rumah Tuhan beribadah. Atau dalam kondisi seperti ini kita bisa ikut ibadah secara online dengan hikmat tentunya ya. Bukan sambil ibadah sambil makan, sambil ibadah sambil jalan sana sini, lari sana sini. No. Enggak. Karena apa? Karena kita tetap beribadah sekalipun di rumah masing-masing. Oke kids, so ingat selalu untuk beribadah setiap hari Minggu, hari ke-7 di mana Tuhan menguduskan hari Sabat buat kita semua mengingat cinta kasih Tuhan. Oke, yuk sekarang kita sama-sama berdoa lagi. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Lausya boleh tutup dalam doa? Oke. Terima kasih. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu. Makasih ya Tuhan buat firman yang tadi kami sudah dengar ya Bapa. Tuhan biarlah kami dapat terus ya Tuhan mengingat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biar Engkau juga yang mengajarkan kami ya Tuhan, agar kami tetap terus mengingat dan menguduskan hari Sabat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati agar kami juga semua ya Tuhan dapat terus mengingat firman ini ya Tuhan dan terus beribadah setiap hari Minggu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, ayat hafalannya hari ini dari Keluaran 20 ayat 8. Yuk kita sama-sama ya. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Ayo tadi udah di bel. Ayo cepet super gerak. Tunggu dulu J-Kids, ibadahnya belum selesai ya. Lausya Vero ingin mengumumkan sesuatu ya buat kalian. Masih ingat minggu lalu Lausya mengumumkan ada lomba apa? Ya, lomba memperingati Hari Ibu Internasional ya. Hari ini pengumuman para pemenangnya. Siapa yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan, untuk mengetahui siapa pemenangnya. Tapi biar tambah deg-degan ya dan tambah excited ya, Lausya Vero mau mengumumkan sesuatu yang lebih penting lagi, yang mungkin juga akan membuat kalian merasa sukacita, merasa senang ya. Catat ya.
tanggal 12 Juni ya. Ingat tanggal 12 Juni kalau Tuhan menghendaki dan situasi pandemi di Kota Bandung ini tetap baik seperti sekarang ya. Tanggal 12 Juni kita akan mengadakan sekolah minggu di gereja kembali ya, seperti sebelum pandemi ya, akan ada sekolah minggu onsite ya, yaitu di jam 8 pagi. Bukan di jam 9 pagi lagi ya, di jam 8 pagi. Kenapa? Supaya sama dengan ibadah papa dan mama ya di KU1 yaitu jam 8. Jadi ayo yang pengen ibadah di gereja, ibadah sekolah minggu di gereja, ajak papa mama juga untuk ibadah di KU1 ya, jam 8 pagi. Ya, akan dilaksanakan secara hybrid. Jadi kalau ada anak-anak yang sakit ya nggak bisa datang ya, masih bisa mengikuti secara online di YouTube channelnya Jikit jam 8 pagi. Tapi tidak hanya jam 8 pagi ya, juga ada di jam 10.30 pagi ya, bersama dengan KU2 ya, KU untuk papa dan mama yang sifatnya kontemporer ya. Jadi kalian bisa pilih tuh waktu yang tepat ya, bersama dengan papa mama bisa beribadah lagi bersama-sama di gereja mulai 12 Juni ya, hari Minggu 12 Juni 2022 jam 8 pagi dan jam 10.30 pagi. Ayo join ya, supaya bisa beribadah bersama lagi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sekarang ya, pengumuman pemenang lomba Hari Ibu Internasional 2022 ya. Yang pertama untuk PG dan TK ya, yaitu lomba membuat kartu ucapan buat mama ya. Juara ketiga adalah Briel Felicia Ham, kelas TKB ya, selamat buat Briel. Lalu juara keduanya adalah Kaylin Elisia Subrata, kelas TKB juga ya, selamat untuk Kaylin. Lalu juara pertamanya adalah Kasya Loveda Willianto ya, kelas TKB juga. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk semua pemenang dari kategori PG dan TK. Lalu yang selanjutnya adalah untuk kategori kelas 1 sampai kelas 3 SD. Juara ketiganya adalah Clarissa Gunawan Wangsa Putra ya, dari kelas 3 SD. Ya hebat ya Clarissa. Lalu juara 2 Shane Yohanes Junaidi. Wah, keren sekali ya kartunya ya, kelas 3 SD ya. Dan juara pertamanya adalah Vania Angelin Kristanto, kelas 1 SD ya, tepuk tangan. Selamat untuk pemenang dari kategori kelas 1 sampai 3 yang juga membuat kartu ucapan untuk mama. Nah, yang terakhir nih ya, lomba membuat dan membacakan puisi untuk mama ya, puisi yang indah yang sangat menyentuh ya. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 ya. Juara ketiga Lionel Abram Renaldi, kelas 5 SD. Ini dari Bajem TKI ya, selamat ya Lionel ya. Lalu juara keduanya adalah Kaylin Reina Jauhari ya, kelas 6 SD. Selamat Kaylin. Dan juara pertama adalah Franz Ferdinand, kelas 5 SD ya, selamat Franz ya, sudah memenangkan lomba juara membuat dan membacakan puisi untuk mama ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk semua juara, selamat untuk semua pemenang. Semoga mama-mamanya happy ya. Teruslah mengasihi mama yang begitu mengasihi dan mengorbankan segala sesuatu untuk keluargamu ya. Terima kasih. Sekarang benar-benar sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.